Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada kegiatan 5.4, yaitu menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model. Jadi di sini terdapat contoh soal. Sebentar kita akan sama-sama bahas contoh soal ini, tapi sebelum membahas contoh soal berikut, di sini Ustazah sudah tuliskan konversi panjang, yang dimana konversi panjang satuan ini akan kita gunakan untuk mengubah satuan. Misalnya, dari satuan cm kita mau ubah ke satuan kilometer, atau dari satuan meter kita mau ubah ke satuan milimeter. Maka menggunakan konversi panjang satuan ini. Jadi cara menggunakan konversi panjang satuan ini, misalnya dari sentimeter kita mau ubah satuannya ke kilometer, maka kalau dia naik berarti dibagi 10. Tetapi kalau dari kilometer kita mau ubah ke sentimeter, dia akan turun tangga 1, 2, 3, 4, 5, maka dia dikali 10. Ingat, kalau dia naik tangga dia dibagi 10, kalau dia turun tangga dia dikali 10. Ya, seperti itu cara menggunakan konversi satuannya. Oke, langsung saja kita bahas mengenai contoh soalnya. Untuk soal nomor 1, jarak kota Samarinda dengan Balikpapan pada peta adalah 8 cm, sedangkan skala pada peta 1:1 juta ya. Jadi maksudnya 1 cm pada peta itu mewakili 1 juta cm pada jarak sebenarnya ya. Jadi untuk A-nya, berapa jarak sebenarnya kota Samarinda dengan Balikpapan? Yang B-nya, berapa skala pada peta yang baru jika jarak pada peta hanya 2,5 cm. Oke, sekarang kita jawab. Pertama-tama kita tuliskan dulu diketahuinya. Diketahui skalanya sama dengan skala yang ditentukan itu adalah 1:1 juta. Kemudian jarak petanya. Jarak peta ini yang diketahui adalah jarak peta antara kota Samarinda dan kota Balikpapan adalah 8 cm. Yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya kota Samarinda ke kota Balikpapan. Karena yang diketahui hanya 8 cm jarak petanya, kita akan cari tahu jarak sebenarnya berapa. Ya, kemudian B-nya, skala jika jarak petanya 2,5 cm. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan menjawabnya dengan cara membuat perbandingan, yaitu jarak peta berbanding dengan jarak sebenarnya. Jarak petanya berapa? Jarak peta yang ditentukan itu yang sudah dijelaskan di sini adalah 1:1 juta. Jadi jarak petanya kita tulis 1:1 juta. Kemudian jarak sebenarnya adalah 1 juta. Sekarang kita tulis lagi sama dengan kemudian kita masukkan yang diketahui pada soal ini. Yang diketahui pada soal ini kan 8 cm. Kita masukkan. Untuk jarak peta adalah 8 cm. Sedangkan untuk jarak sebenarnya ini belum kita ketahui berapa jarak sebenarnya. Jadi tugas kita adalah mencari jarak sebenarnya. Jadi langsung saja kita kali silang ini kita kali silang dengan cara 1 kali X sama dengan 1 kali X sama dengan 1X, kemudian 8 dikali 1 juta. Kita tulis seperti ini, 8 dikali 1 juta. Ini titik ya. Titik ini adalah kali, mengganti kali. Jadi 8 kali 1 juta sama dengan 8 juta. 1 kali X sama dengan 1X, sebenarnya tidak perlu lagi dituliskan satunya ini. Langsung X saja. Tapi supaya kalian lebih paham, Ustazah tuliskan 1X. Jadi 8 kali 1 juta sama dengan 8 juta. Jadi
ini 1x-nya dia pindah ruas ke sini. Kalau kali dia pindah ruas ke sini menjadi pembagi. Jadi ini Ustazah sudah sengaja coret ya. Jadi di sini sisa x, satunya sudah pindah di sini. Sama dengan 8 juta dibagi 1 sama dengan hasilnya tetap sama, 8 juta cm. Sekarang kita akan ubah cm ini menjadi kilometer dengan cara kita menggunakan konversi satuan. Mengubah satuan itu. Nah, di sini 8 juta. Di sini adanya cm ya. Jadi kita tulis 8 juta. Nah, kita perhatikan kilometer berada di atas. Jadi syaratnya kalau dia naik tangga, dia dibagi. Jadi langsung saja untuk mempermudah kita hitung berapa kali dia naik tangga. Dari cm 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata dia 5 kali naik tangga, maka kita langsung garis saja nolnya sebanyak 5 kali. Ini Ustazah sudah tuliskan nolnya. Nolnya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita garis nolnya sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nolnya itu sisa 1. Jadi kalau 8 cm diubah satuannya ke kilometer menjadi 80 km. Jadi ini untuk jarak sebenarnya yang kita cari, jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan, jarak sebenarnya adalah 80 km. Sekarang kita akan lanjut di B, yaitu skala jika jarak petanya adalah 2,5 cm. Nah, sekarang kita masuk di soal B. Jadi cara mengerjakannya ini masih sama, kita menggunakan skala, yang dimana skala itu menggunakan rumus perbandingan. Jadi di sini jarak peta berbanding dengan jarak sebenarnya. Nah, jarak peta yang diketahui di soal B itu adalah 2,5 cm ya. Bukan lagi 1 dan bukan lagi 8, tapi 2,5 cm. Itu yang diketahui pada soal. Jadi kita tulis 2,5 cm. Kemudian untuk jarak sebenarnya yang tadi yang kita sudah cari nilainya, jarak sebenarnya yang tadi kita sudah cari nilainya adalah 8 cm. 8 juta cm. Kenapa kita menggunakan cm? Karena jarak peta yang diketahui adalah cm, satuan cm, maka kita gunakan juga satuannya cm. Kalau yang diketahui pada soalnya jaraknya 2,5 km, maka kita gunakan juga di sini kilometer. Kita menyesuaikan ya. Kalau cm yang digunakan, jarak sebenarnya juga digunakan cm, satunya cm. Oke. Sekarang kita akan mengsederhanakan ini dengan cara yang maksudnya begini. Biasanya kalau pada skala itu menggunakan 1 berbanding berapa. Jadi nilai ini akan kita sederhanakan dengan cara kita ubah nilai ini menjadi 1. Nilai 2,5 cm ini kita ubah jadi 1, kita sederhanakan, dia nilainya menjadi 1 karena pada skala itu menggunakan 1 berbanding berapa. Jadi kita ubah 2,5 ini menjadi 1 berbanding berapa. Jadi cara menyederhanakannya dengan kita bagi 2 bagi 5, 2,5 dibagi 5 sama dengan 1. 2,5 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian 8 juta juga kita bagi 2,5. 8 juta dibagi 2,5 itu sama dengan 3.200 cm. Nah, jadi jarak pada peta yang 2,5 cm, kalau jarak sebenarnya adalah 3.200 cm. Jadi skala pada peta yang baru adalah 1 berbanding 3.200. Ini skala pada peta yang baru. Ini skala pada peta yang baru karena tadi di B-nya itu berapa skala
yang B-nya ini menyatakan berapa skala pada peta yang baru, berarti dia sudah menggunakan peta yang baru, berapa skala pada peta yang baru jika jarak pada peta itu yang diketahui adalah 2,5 cm. Jadi kita sudah dapatkan bahwa pada peta yang baru jaraknya itu 1/3.200.000. Nah, sampai di sini mungkin kalau masih ada yang kurang paham dengan penjelasan Ustazah, silahkan ditanyakan. Mungkin ini saja yang Ustazah dapat jelaskan di soal nomor 1. Sekarang kita akan membahas soal nomor 2.